Kalian pengen tahu nggak sih, kenapa Jack Ma, yang dulunya orang biasa aja, sekarang bisa menjadi orang top dunia dengan bisnisnya Alibaba yang sangat berkembang dan dia berhasil mengendal banyak karyawan? Atau mungkin Apple, perusahaan teknologi Amerika yang sangat besar dan juga terkenal dengan budaya organisasi yang kreatif, yang inovatif, dan juga dengan slogannya Think Different, yang membuat produk Apple itu sangat diminati oleh banyak orang. Nah, salah satu kunci dari keberhasilan mereka adalah di kepribadian pemimpinnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi dalam video ini. Life Hack 101, How to be a Transformational Leader. Halo, saya Steven. Saya mahasiswa Master of Business Administration di Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian terkait apa sih transformational leadership, gimana caranya kita menjadi pemimpin yang transformasional, dan juga gimana kita sebagai pemimpin itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang yang kita pimpin. Jadi, beberapa waktu lalu saya sempat baca satu buku yang menarik, yaitu judulnya adalah Conscious Leadership, yang ditulis oleh John McKee. Dia ini adalah seorang CEO dari Whole Foods Market, perusahaan US yang berfokus pada jualan produk-produk yang natural dan organik. Nah, si John ini berhasil mentransformasi perusahaan Whole Foods ini melalui gaya kepemimpinannya. Nah, sebenarnya banyak banget pelajaran tentang bisnis, tentang leadership yang bisa kita pelajari dari buku ini. Tapi di sini saya mau point out dua hal. Yang pertama adalah value-based leadership, dan yang kedua adalah self-transformation. Nah, singkat cerita, saat itu kondisi Whole Foods lagi kurang baik. John pun sebagai seorang CEO sering mendapatkan kritik dari beberapa direksi terkait kemana sih arah perusahaan ke depan. Nah, saat itu John lagi berkunjung ke beberapa toko Whole Foods di Florida, dan di sana dia melihat bahwa karyawannya pun happy dan juga tulus dalam melayani customer. Nah, di titik itulah John akhirnya menyadari bahwa memberikan kebahagiaan dan juga menginspirasi orang untuk makan makanan yang sehat, untuk hidup lebih sehat, itu adalah value yang diinginkan dari Whole Foods. Nah, akhirnya John pun menyadari his why, atau apa sih yang membuat John itu tetap memimpin Whole Foods selain karena keuntungan finansialnya. Nah, teman-teman, hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari kisah John ini adalah seorang pemimpin perlu tahu tujuan serta value yang ingin diberikan kepada perusahaan, kepada orang yang dipimpin, dan juga kepada konsumen. Nah, kemudian untuk mengubah satu organisasi itu bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya perubahan dari dalam diri sendiri atau kita sebut dengan self-transformation. Nah, masih banyak lagi pengalaman dari John. Mungkin kalian kalau ingin tahu lebih bisa baca bukunya. Nah, di sini saya ingin sharing lebih detail lagi terkait bagaimana seorang pemimpin itu bisa berkomunikasi dengan baik, atau bagaimana yang dia lakukan supaya orang yang dia pimpin itu bisa melakukan suatu tindakan atau perubahan yang searah dengan tujuan atau value yang kita berikan. Transformational leader adalah seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan juga menginspirasi orang yang dipimpinnya untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ada 5 traits atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin yang transformatif. Yang pertama adalah pemimpin itu harus mampu menyampaikan visi dan tujuan dengan jelas. Lalu yang kedua adalah pemimpin harus memiliki kepercayaan dan dapat menghargai orang lain. Lalu yang ketiga adalah pemimpin perlu berhubungan dengan orang lain baik secara individu, secara personal, atau maupun secara grup. Nah, yang keempat, pemimpin harus dapat memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang kelima adalah pemimpin harus memiliki kredibilitas yang baik. Selain itu, ada 4 faktor yang menjadikan seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang transformasional, yaitu idealist influence, intellectual stimulation, inspirational motivation, dan juga individualized consideration. Kita bahas dulu yang pertama. Idealist influence berarti seorang pemimpin harus dapat menjadi role model bagi orang yang dipimpinnya. Nah, dengan menanamkan kepercayaan dan rasa hormat kepada pemimpin, orang yang dipimpinnya itu mempunyai kemauan atau keinginan untuk dapat meniru role modelnya. Nah, faktor kedua adalah intellectual stimulation. Seorang pemimpin itu wajib memberikan ruang terbuka kepada orang untuk dapat berkreasi atau berpendapat, dapat melakukan perubahan dalam pekerjaannya, sehingga orang itu punya rasa percaya diri dan juga memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, yang ketiga adalah inspirational motivation. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang yang dipimpinnya untuk dapat melakukan satu tindakan atau hal yang baik bagi perkembangan suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah individualized consideration,
yaitu seorang pemimpin yang transformasional itu bisa menjadi mentor atau pelatih bagi orang yang dipimpinnya. Nah, keempat itulah yang tadi menjadikan seorang pemimpin itu dapat dikatakan sebagai pemimpin yang transformasional. Oke, mungkin itu dari saya terkait transformation leadership, dan semoga apa yang saya sharing kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu untuk kita semua.